Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari. Ada pertanyaan? Pertanyaan dari brosur halaman pertama di surat Al-Mutaffifin ayat 22. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Apakah kata al-abrar, orang yang berbakti ini bisa dikatakan sebagai orang yang beriman juga? Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga. Bagaimana yang dimaksud dengan berbakti tersebut? Bagaimana jika kedua orang tua sedang bertengkar dan kadang tidak saling tegur sapa beberapa hari, dan saya biasanya berpihak kepada ibu saya, mengingat dengan sebuah hadis Rasul yang menyebutkan ibu 3 kali lalu baru ayah. Kadang bertengkar tentang apa itu saya tidak paham detailnya, karena jika saya tanya pasti jawabnya halah cek cilik rasa ngerti. Bagaimana sifat yang benar menanggapi hal tersebut, Ustadz? Mohon penjelasannya. Al-abror itu jamak dari al-bar. Al-barru. Al-barru itu orang yang beriman yang banyak kebaikannya. Jamaknya abror. Kan ada tak orang yang ngaku beriman tetapi tidak punya kebaikan karena malas untuk berbuat baik, maka itu tidak termasuk abror karena hanya ngaku iman saja. Padahal pengakuan iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh sebaik dan sebanyak mungkin. Maka al-abror itu orang-orang beriman yang sangat banyak kebaikannya. Lah, apakah kita termasuk abror atau belum? Semua kembali ke usahanya berbuat baik. Kembali ke usahanya masing-masing, sejauh mana dia berbuat baik. Kalau malas berbuat baik, ya jangan-jangan tidak termasuk abror. Na'udzubillah. Nah, terus bagaimana sebagai seorang anak melihat kedua orang tuanya terus bercekcok, terus berselisih, saling neng-nengan sampai beberapa hari, sing bingung dadi anake. Nah, anak membela ibu karena berdasarkan hadis ummuka ummuka ummuka. Lah nek tibake delalah menurut Quran Sunnah ibunya yang tidak benar. Misal ibunya berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, terus bapaknya tahu itu. Ketika memberi nasihat pada istrinya untuk tobat kepada Allah, istrinya menolak, masih berkeras hati. Rumangsane sing dilakoni kuwi bener, sehingga suami mendiamkan. Masa iya anaknya terus membela ibu, wong ibunya saja melanggar aturan Allah. Lah kita ini sebagai anak, kalau orang tua memang sedang berselisih, kita tidak usah bela kanan bela kiri, kita bela semuanya, wong itu orang tua kita. Nah, caranya bagaimana? Doakan, mudah-mudahan bapak ibunya segera berbaikan. Mudah-mudahan problem bapak ibunya segera selesai karena Allah. Kalau memang bertanya kepada bapak ibu dijawab oleh cacile ora sah ngerti, ya sudah. Anak tidak perlu tahu. Cukup doakan orang tuanya. Tidak perlu membela bapak atau membela ibu, bela semuanya. Karena beliau berdua itu orang tua kita. Terus kewajiban kita bakti kepada keduanya.
Terus kita doakan. Lah, Bapak Ibu ya, sebagai orang tua perlu dipahami, kalau Bapak Ibu bertengkar, yang jadi korban bukan bapak, bukan ibu, tapi yang jadi korban siapa? Anak. Bapak Ibu bertengkar, anak melihat dan mendengar, yang sedih, yang grantes itu anak. Kalau pertengkaran itu sampai kepada perceraian, yang dirugikan bukan bapak, juga bukan ibu. Yang dirugikan siapa? Anak. Karena nanti sesudah bercerai, bapak akan menikah lagi. Ibu sesudah selesai masa iddah juga akan menikah lagi. Tapi kalau anak sampai mati, orang tua kandungnya ya bapaknya ya ibunya itu tadi. Maka kalau jadi orang tua itu jangan egois. Apa-apa sidik padu. Seharusnya tidak jadi masalah, jadi permasalahan antara suami dan istri, padu meneh. Lah nek dhisik rumah tangga mau ngarep padu lho, lah ngopo ndadak berumah tangga? Mbok dulu ketika mau rumah tangga, tujuanmu rumah tangga apa? Saya ingin berkelahi dengan istri. Kamu apa? Tujuanmu untuk rumah tangga? Saya ingin cekcok dengan suami saya. Mbok begitu dulu. Ini suami istri, dia orang Islam, membangun rumah tangga, membina rumah tangga, tapi kok terus padu terus suami istri ini tidak ngerti tujuan rumah tangga menurut Allah. Rumah tangga Islami itu tidak diwarnai dengan cekcok terus menerus. Kalau ada perselisihan antara suami dan istri itu wajar. Tapi perselisihan rumah tangga Islami solusinya larinya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan lari kepada ego suami, bukan lari kepada ego istri. Kalau larinya ke ego masing-masing, api ketemu api, bulat-bulat itu sudah. Suami istri rumah tangga Islami itu kalau ada permasalahan rumah tangga, dan insya Allah itu pasti ada sebagai ujian, lari kita kepada Allah, kepada Rasulnya, cari solusinya. Baik suami ataupun istri, taslim di hadapan ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Jangan ngeyel, jangan bergudul. Wong di hadapannya itu sudah Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih, memberikan jalan keluar, lah kok ditawar? Terus mau cari solusi dari siapa? Dari suami, salah. Dari istri juga salah. Karena kalau menurut ego suami pasti salahnya, menurut ego istri juga pasti salahnya. Tapi kalau menurut Al-Quran dan Sunnah, nah, itu pasti benarnya. Solusi dari Quran dan Sunnah pasti benarnya. Wong Nabi kita bersabda, lam tadillu ma masaktum bihima. Kamu tidak akan pernah sesat jika berpegang teguh kepada keduanya. Yang dimaksud kitab Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Problem suami istri kok cari jalan keluar dari ego suami, pasti salah, mi'ah bil mi'ah, 100% salah. Cari solusi kok lah dari ego istri, pasti salahnya mi'ah bil mi'ah, 100% pasti salah. Karena ego itu dasarnya hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu, la ammaradum bisu. Hawa nafsu itu condong dan terus mengajak
kepada keburukan, maka pasti salah solusi dari ego suami maupun ego istri. Yang pasti benarnya solusi dari Quran, solusi dari sunnah. Maka kalau kita ini diuji oleh Allah dengan problem suami istri, kok tidak ada jalan keluarnya, kok nggak selesai permasalahannya, ada yang salah dengan solusi yang kita cari. Jangan-jangan kita tidak mencari solusi dari Allah dan Rasulnya, tapi mencari solusi dari keinginan suami ataupun keinginan istri yang berdasarkan hawa nafsu masing-masing. Maka tidak akan pernah ketemu solusinya. Yang ada semakin runyam, semakin runyam, semakin runyam. Bukankah Allah sudah memberikan petunjuknya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu itu berselisih dalam satu hal, sebagai bukti keimananmu, larilah kepada Allah dan Rasulnya. Itu solusi dari Allah, itu petunjuk dari Allah. Maka suami istri yang terus cekcok tanpa pernah ada solusi, ini bisa dipastikan rumah tangga itu tidak terpimpin dengan Al-Quran, tidak terpimpin dengan As-Sunnah, tapi terpimpin dengan hawa nafsu masing-masing. Sehingga yang menjadi korban anaknya. Lah kita sebagai anak, sehebat apapun pertengkaran bapak dan ibu kita, kewajiban kita berbakti kepada keduanya, doakan beliau berdua segera bisa menemukan solusi dari Allah dan Rasulnya, sehingga betul-betul bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi orang tua ini harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Apa yang didengar anak dari orang tuanya, apa yang dilihat anak dari orang tuanya, apa yang dirasakan anak dari orang tuanya, ucapan orang tua, perbuatan orang tua, pertengkaran orang tua, itu semuanya akan terekam oleh anak-anak kita dalam memorinya. Kalau anak mendengar orang tuanya jika bertengkar yang keluar kata-kata kasar, makian, cacian, misuh-misuh, maka anak kita pun kalau marah sangat mungkin juga akan mengeluarkan kata-kata seperti yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Karena anak kita akan berpikir, kalau kata-kata ini buruk, orang tuaku tidak mungkin mengucapkannya. Karena orang tuaku mengucapkan kata-kata ini, berarti kata-kata ini tidak apa-apa aku ucapkan. Maka apa yang diucapkan orang tua, perbuatan orang tua itu nanti akan ditiru oleh anak. Dan anak ini sebagai amanah dari Allah harus dididik, dibimbing kepada kebaikan, bukan disuguhi pertengkaran setiap hari. Itu orang tua tapi belum dewasa. Mung umure wae wis tuwa tapi pola pikirnya belum tua. Malah justru jek kaya cah cilik. Umure wis tuwa ning perbuatannya kaya cah cilik, ucapannya kaya cah cilik. Usia sudah banyak tapi perbuatan tidak menunjukkan kedewasaannya. Yang ngono kok ya dadi wong tua. Bapak Ibu yang masih suka bertengkar, ingat kembali itu Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sampai Allah sendiri yang menetapkan tujuan pernikahan bagi seorang muslim dan muslimah. Berulang kali ayat itu sudah kita bahas di sini. Tidak ada salahnya, coba kita bahas sekali lagi. Ini pengantin-pengantin lama ini loh, yang berbahaya.
Nek pengantin baru itu mungkin ya masih penuh rasa tresno. Mari kita ingat kembali, itu sampai Allah sendiri yang menetapkan tujuan pernikahan bagi muslim dan muslimah. Bagaimana rumah tangga dibina secara islami, Allah sendiri yang menetapkan itu, tujuan pernikahan itu. Jadi jangan main-main kita dengan pernikahan kita. Mari. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, pelan-pelan kita bahas ayat ini sekali lagi. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kemahakuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajah, Allah ciptakan pasangan-pasanganmu dari jenis kamu sendiri. Artinya dari jenis manusia. Allah ciptakan pasangan hidup kita itu dari jenis kita sendiri, yaitu manusia. Maka bohong kalau ada yang mengatakan manusia kok kawin dengan jin, itu bohong. Karena pasangan hidup manusia oleh Allah diciptakan dari jenis manusia juga. Ini diantara tanda kekuasaan Allah. Tujuannya apa Allah menciptakan pasangan hidup kita dari jenis kita sendiri? Litaskunu ilaiha. Itu tujuan pertama. Tujuan pernikahan yang pertama. Biar kalian itu merasa tentram berada di samping pasangan hidupmu. Suami pagi pergi keluar bekerja mencari nafkah, mungkin di tempat pekerjaan atau di jalan menuju pekerjaan atau pas waktu pulangnya banyak masalah, banyak problem, pikiran kacau, pikiran kalut. Begitu sampai rumah, hatinya tenang karena ketemu dengan istri tercinta. Begitu istrinya melihat suaminya pulang penuh dengan masalah, istrinya menghibur, bisa menjadi qurrata a'yun bagi suami. Bukan kok malah nambahi pikiran suami. Suami sudah banyak masalah di luar, baru pulang, oh ya ini lagi mulai, kok ngendi wae. Itu bukan sakinah kalau seperti itu. Atau ketika baru datang, istrinya mungkin lagi mangkel dengan suaminya, kok kundure mboten mengke mawon tau, kok sudah pulang jam segini, kok sudah pulang. Nah, itu bukan sakinah. Istri dekat dengan suami tidak nyaman istri. Nah, ini tidak sakinah berarti rumah tangganya. Begitu pula sebaliknya. Istri ketika ngurus rumah, mendidik anak, mungkin jenuh, lelah, letih. Begitu suaminya pulang, suami menghibur, suami meringankan dan lain sebagainya.
istrinya tenang dengan kehadiran suami berada di sampingnya. Itu namanya sakinah. Dulu ketika Nabi menerima wahyu pertama kali, baru pertama kali melihat wujud malaikat Jibril, beliau gemetar, bergetar, ketakutan, keringat segerontol-gerontol. Begitu ketemu dengan Khadijah Ummul Mukminin, istri beliau, beliau merasa tenang, dirangkul, dipeluk, diselimuti, sehingga nyaman, tenang. Dari tidak tenang kemudian ketemu istrinya, kemudian dipeluk, di ini, di itu, jadi tenang. Itu rumah tangga, tujuan pertama rumah tangga Islami. Lah kita orang Islam ketika membina rumah tangga, usahakan tujuan ini tercapai. Jangan hanya di mulut saja, mudah-mudahan samawa ya. Mulakno rasa kinah mawadah warohmah karena samawa gitu loh. Samawa ya, maka tidak sakinah mawadah warohmah karena samawa. Samawa itu apa? Gak ada itu dalam Quran. Sekarang usumok di kita Assalamualaikum WRWB. Apa WRWB itu? Kalau dia itu ASS WRWB. Maka tujuan pertama sakinah, usahakan. Patokannya, kalau suami dekat istri nggak nyaman, atau sebaliknya istri dekat suami nggak nyaman, tujuan pertama sudah tidak terpenuhi. Sakinah, ketenangan itu sudah tidak terpenuhi. Kalau ketenangan sudah tidak terpenuhi, jangan harap mawaddah warohmah juga terpenuhi. Suami istri dekat kok ora tenang, masing-masing kok tidak tenang. Suami dekat istrinya tidak nyaman, istri dekat suaminya tidak nyaman. Ada apa ini? Suami dekat istri tetangga jadi nyaman, istri dekat suami tetangga jadi nyaman. Ada apa ini? Suami ditelepon istri tidak nyaman, istri ditelepon suami tidak nyaman. Suami malah nyaman teleponan dengan istri tetangga, istri tetangga nyaman teleponan dengan suami tetangga. Ini ada apa? Pasti ada yang salah di situ. Suami KDRT, bagaimana mau sakinah? Ketemu istrinya, jotose del. Gimana mau sakinah? Istri begitu melihat atau melihat jam, detik-detik, menit-menit suaminya mau pulang ke rumah, ibaratnya mau kedatangan monster. Begitu terdengar suara motor atau mobilnya, sudah ketakutan istrinya, monsternya datang. Karena suami tidak pernah memberikan rasa nyaman, tentram, tenang. Yang ada suka mukul, suka nendang, suka mencaci, suka misui. Ataupun sebaliknya, suami ketika melihat istrinya koyo nonton wewe gombel gitu. Karena istri itu juga tidak pernah memberikan rasa nyaman bagi suami. Ucapannya kasar, perbuatannya mungkin juga ngeyelan dan lain sebagainya. Rating kiwa megok nengen. Akhirnya suaminya itu ya jengkel terus.
jengkel ketemu takut. Nah, yo anyel, wong istri gene ditutuki kan anyel. Maka tidak nyaman, sakinah tidak akan terwujud. Maka itu bukan rumah tangga Islami. Kalau sakinah tidak terwujud, itu bukan rumah tangga Islami. Rumah tangga Islami itu harus terwujud sakinah ini. Antara suami istri itu tenang, nyaman. Ada masalah, duduk berdua, selesaikan dengan kepala dingin, dengan hati penuh keimanan, bukan dengan emosional. Ada masalah, tenang duduk, panggil Dek, sini Dek. Tenang duduk berdua, enek apa to sakjane. Dengan kalimat yang penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Bukan kok terus, kowe rene ora. Nek ora rene tak pegat kowe. Lah kok suami istri kok apa sithik tantang-tantangan pegat. Itu bukan rumah tangga Islami. Rumah tangga Islam itu ada problem suami istri, duduk berdua, tenangkan pikiran, tenangkan hati, cari solusi dari Allah dan Rasulnya. Selesai masalah. Jadi kalau sudah rasa tenang, isine kangen terus gitu. Suami ketika keluar rumah, harus keluar kota, mungkin sampai tidak pulang, itu rindu pada istrinya. Istri juga begitu, kangen pada suaminya. Padahal baru sehari nggak pulang karena tugas misalkan. Istri menanti-nanti di rumah, kangen. Karena ada sakinah. Gitu loh. Bukan kau malah, alhamdulillah suami saya sebulan nggak pulang. Doa saya itu mbok setahun 2 tahun loh tugas ning luar kota rasa mulih-mulih. Gitu loh. Suaminya juga begitu. Alhamdulillah itu tugas 2 tahun keluar pulau ndak pulang. Wong malah tidak sakinah, alhamdulillah itu ya. Itu sakinah ya. Kalau sakinah sudah terwujud, maka wa ja'ala bainakum mawaddah, baru Allah akan jadikan rasa mawaddah di antara suami dan istri itu. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu rasa cinta suami istri sampai tidak pernah terlintas dalam benak keduanya untuk menyakiti satu sama lain. Itu mawaddah. Jadi suami mencintai istri, istri mencintai suami, rasa cinta itu sampai menimbulkan rasa pada suami dan istri tidak pernah terlintas dalam benak keduanya untuk menyakiti satu sama lain. Jadi tidak pernah terlintas dalam benak suami menyakiti istri baik dengan lisan maupun perbuatan. Istri juga begitu, tidak pernah terlintas dalam benaknya menyakiti suami baik dengan lisan maupun perbuatan. Jadi saling menjaga betul, saling mencintai dan menyayangi betul. Itu mawaddah warahmah. Tidak pernah suami istri yang sudah Allah anugerahkan mawaddah, kok tiba-tiba suami terlintas dalam benak, kok aku mulih temu bojoku tak jotosi, tak onek-onek tak ini. Istri juga begitu, tidak pernah terlintas. Nanti kalau suami marah-marah tak jawab genti, aku ya iso nyuwara banter. Itu tidak pernah terlintas dalam rumah tangga Islami untuk saling menyakiti, terlintas saja tidak pernah. Apalagi kok sampai betul-betul menyakiti baik dengan lisan maupun perbuatan, jelas tidak pernah. Itu tujuan pernikahan dari Allah, mawaddah. Kalau sudah sakinah mawaddah, sudah saling tentram, berada di dekatnya satu dengan yang lain, saling nyaman, saling tenang,
saling cinta mencintai, maka yang ketiga akan saling sayang menyayangi satu dengan yang lain. Gimana tuh Bapak Ibu kalau sayang sesuatu itu kan takut sekali kehilangan. Kalau sayang sesuatu kan tidak mau menyia-nyiakan. Saya takut kehilangan dan tidak mau menyia-nyiakan. Itu kalau sudah ada rasa sayang. Rasa sayang tidak mungkin nempeleng, nampar, itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Atau tanpa fisik tapi dengan ucapan, ketoke bosone alus ning menyakitkan, itu juga tidak mungkin. 3 tujuan pernikahan ini, sakinah, mawaddah, warahmah, itu hanya bisa dipahami dan diusahakan oleh orang yang bisa berpikir. Maka kalau ada suami dan istri terus bertengkar, tidak ada solusi karena tidak pernah mau mencari solusi dari Allah dan Rasulnya, itu suami dan istri hakikatnya menurut Allah dalam ayat ini suami yang tidak bisa berpikir, istri yang juga tidak bisa berpikir. Karena ayat ini Allah tutup, inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu Allah jadikan manusia, pasangan hidupnya dari jenis manusia. Tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah, itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, kalau bapak ibu rumah tangga kok bertengkar terus, pun jenengan niku atau kita semua ini kalau bertengkar dalam rumah tangga terus menerus, kita ini orang yang tidak bisa berpikir, punya akal tapi tidak digunakan untuk berpikir. Sudah? Iya, cukup. Ya, baik.